Mungkin akhir-akhir ini kita suka ngerasain hidup kok gini-gini aja ya, nggak ada progres dan nggak ada semangat untuk ngelakuin hal-hal dalam keseharian kita. Setiap hari kerjaannya hanya menghabiskan waktu berjam-jam untuk scrolling foto dan video di Instagram, TikTok, hingga YouTube. Nggak hanya itu, semakin kesini hidup tuh rasanya semakin berantakan. Banyak hal yang nggak keurus sampai akhirnya kerjaan tuh juga numpuk, selalu nunda-nunda dan banyak tanggung jawab yang sering kita lewatkan. Yang lebih parahnya, kita terkadang ngerasa nggak bisa lepas dari smartphone. Seakan-akan kita lebih nyaman dengan smartphone dibandingkan bersosialisasi dengan teman di samping kita. Hidup rasanya seakan-akan berantakan, hingga kesepian dan nggak percaya diri. Pada akhirnya yang kita butuhkan tuh hanya satu hal. Dan satu hal ini adalah dopamine detox. Sebelum kita paham apa itu dopamine detox, kita perlu paham dulu yang namanya dopamine. Jadi sebelum kita kenalan sama dopamine, mendingan kenalan sama aku dulu. Kalau misalnya kamu baru pertama kali mampir ke channel ini, welcome, nama aku Rama Satya dan mungkin kamu pernah melihat aku di sosial media lainnya di bawah username @productivityboy. Dan di channel ini aku ngebahas segala hal seputar self-development dan human potential. Jadi kalau misalnya kamu suka topik-topik seputar produktivitas, seputar filosofi, dan seputar psikologi, trust me, you're gonna like subscribing to this channel. Jadi jangan lupa subscribe kalau misalnya belum, karena gratis juga kan. Oke, tanpa panjang lebar, ayo kita bahas soal dopamine. Dopamin merupakan hormon kebahagiaan berupa zat kimia di dalam otak yang memiliki peran besar dalam mempengaruhi emosi, rasa senang, hingga rasa sakit yang bisa dirasakan oleh seseorang. Kadar dopamin dapat meningkat saat seseorang mengalami sensasi yang menyenangkan. Dan ini terjadi supaya kita bisa mendapatkan kesenangan yang sama. Namun bahayanya ini bisa bikin kita kecanduan. Contohnya kayak main game, buka sosmed terus-terusan, olahraga sampai berlebihan, sampai yang buruk banget kayak nonton bokep. Kelebihan dopamin itu tuh nggak baik, tapi kekurangan dopamin itu tuh juga sama nggak baiknya. Karena ini akan menurunkan efektivitas otak kita dalam bekerja. Karena dopamin itu juga harus memancarkan sinyal-sinyal dalam otak kita supaya dia bisa bekerja secara efektif. Ketika kita kekurangan dopamin, ini akan membuat otak kita jadi terganggu dalam mengatur berbagai fungsi kognitif dan motorik tubuh. Kekurangan atau kelebihan dopamin bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Kekurangan dopamin dapat menyebabkan cemas, susah fokus, halusinasi dan delusi, mudah lupa, merasa nggak bertenaga, hingga mengalami gejala depresi. Sedangkan kelebihan kadar dopamin dapat menyebabkan mudah gelisah, perasaan senang dan semangat yang tinggi, susah tidur, dan lebih mudah mengalami depresi juga. Jadi intinya, kelebihan atau kekurangan dopamin itu tuh sama-sama nggak bagus. Yang kita butuhkan adalah dopamin yang seimbang. Nah, sekarang kita tuh udah tahu dopamin itu apa dan fungsinya untuk apa, dan apa yang akan terjadi kalau misalnya kita kekurangan atau bahkan kelebihan dopamin. Sekarang, apa hubungannya dopamin dan juga detox? Seperti yang kita udah tahu ya, dopamin ini adalah zat kimia di otak yang kadarnya bisa meningkat setelah kita ngelakuin aktivitas yang menyenangkan. Nah, karena aktivitas ini cenderung sangat menyenangkan dan bikin kita ketagihan sampai akhirnya bisa kecanduan, ketika kita udah sampai ke level ketagihan atau kecanduan, ini tuh akan berbahaya untuk otak kita. Karena seperti yang kita tahu, kelebihan dopamin itu tuh nggak bagus. Nah, oleh karena itu kita bisa melakukan detox untuk membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang memiliki sifat racun dan membuat kita candu yang mengganggu kesehatan. Simpelnya, dopamine detox adalah mengurangi hal-hal menyenangkan yang berlebihan, di mana sebelumnya hal-hal yang membuat kita sudah senang sekarang semakin lama menjadi hambar dan kita justru malah membutuhkan lebih banyak kesenangan ini lagi sampai nggak ada hentinya. Nah, jadi dopamine detox ini fungsinya untuk mereset dopamin dalam otak kita supaya dia bisa balik ke level yang normal dan standar lagi. Nah, menurut Dr. Cameron Sepah yang merupakan orang yang mencetuskan ide dari dopamine detox ini, beliau bilang kalau misalnya kita mau melakukan dopamine detox ini secara efektif, kita harus melakukannya selama 90 hari berturut-turut atau 3 bulan. Jadi selama periode 90 hari ini kita bisa menghentikan segala hal yang membuat kita kecanduan tersebut. Berbeda orang berbeda ya kecanduannya dan kita tahu masing-masing yang kita kecanduan tuh apa, jadi kita bisa kurangin hal itu. Dopamine detox punya tujuan lain selain tujuan biologis, fungsi untuk produktivitas juga, yaitu untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Karena yang namanya kecanduan itu tuh udah pasti menjadi kebiasaan buruk dan ketika ini hilang, kita akan bisa kembali jadi produktif lagi. Namun kita perlu ingat ya, kalau misal dopamine itu tuh nggak bisa hilang secara utuh dari tubuh kita. Karena kalau misal kekurangan bahaya, yang kita bisa lakukan adalah meregulasi kadar dopamin ini. Karena jika kadar dopamin kita terlalu tinggi, ini bisa mengurangi konsentrasi yang membuat kita susah fokus. Selain itu, kita akan jadi lebih malas untuk ngelakuin kegiatan yang berat. Misalnya membersihkan rumah, belajar hal baru, ikut kelas online, sampai membaca buku. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kegiatan barusan yang kita omongin itu tuh
Seperti yang kita tahu, sifatnya tuh rada ngebosenin ya. Karena ini ngebosenin, ini tuh akan ngerilis lebih sedikit dopamin dalam otak kita. Otomatis apa yang otak kita akan mikir? Lebih enak nonton, lebih enak males-malesan, lebih enak main game daripada baca buku, belajar, dan lain-lainnya. Nah oleh karena itu makanya, kalau kita disuruh pilih belajar atau disuruh pilih nonton TV, lebih pilih yang mana? Ya nonton TV, karena lebih seru, dopaminnya lebih banyak. Tapi hal-hal kayak gini itu tuh nggak bagus untuk jangka panjang. Nah oleh karena itu, untuk membuat hal-hal yang rasanya boring ini dan membosankan ini menjadi seru lagi, kita perlu ngeriset dopamin kita supaya ketika kita terstimulasi oleh hal-hal ini bisa jadi seru lagi. Cara nerapin dopamin detox di kehidupan sehari-hari itu tuh sebenarnya cukup simple. Tapi yang susah itu seperti biasa ngelakuinnya. Kita bisa menghindari atau mengurangi kegiatan negatif yang membuat dopamin naik. Ketagihan main game sampai subuh dan nonton Netflix sampai nggak ada berhentinya. Nah jadi kita bisa mengganti aktivitas ini dengan aktivitas lain yang lebih produktif. Contohnya, baca buku, meditasi, olahraga, atau hobi yang selama ini udah nggak pernah kita lakukan. Nah dari tadi kita tuh udah ngebahas yang namanya dopamin. Nggak boleh kelewatan ngebahas yang namanya cheap dopamine. Aplikasi seperti TikTok, Instagram, dan YouTube atau hiburan lain yang kita pakai setiap hari ini, itu tuh dirancang secanggih mungkin sehingga para penggunanya kecanduan dan menghabiskan banyak waktu di dalam aplikasi tersebut. Jadi aplikasi ini tuh emang dirancang untuk memberikan kepuasan. Dalam bahasa lain, aplikasi ini tuh dirancang untuk memberikan kita dopamin yang nggak ada hentinya. Dan ini kita kenal juga sebagai yang namanya cheap dopamine, di mana kita bisa memperoleh dopamin ini secara mudah. Dan sebenarnya kalau misalnya kita mau berprogres dalam hidup secara long term, kita tuh harus bisa memprioritaskan dopamin-dopamin yang boring. Seperti tadi, baca buku, meditasi, dan lain-lain. Karena chip dopamin hanya akan merusak otak kita, yang membuat dopamin kita dalam otak terlalu berlebihan. Sampai akhirnya kecanduan dan lain-lain yang dari tadi kita udah bahas. Nah jadinya kita bisa buat batasan yang wajar untuk aktivitas yang merangsang chip dopamin ini. Nah dari tadi kita udah ngomongin segi teorinya ya, sekarang kita akan lebih praktikal. Kita akan ngebahas step-step atau langkah-langkah apa aja yang kita bisa lakuin untuk ngejalanin dopamin detox ini. 1. Kurangi atau hilangkan segala hal yang membuat progres dopamin detox kita terganggu, seperti mengkonsumsi chip dopamin, yaitu nonton bokep, main sosmed berlebihan, main game, nonton Netflix, dan segala macamnya. Tapi nggak masalah kok kalau misalnya kita ingin menggunakan internet dan software-software lainnya, yang penting ya buat kerja untuk produktif dan bukan menghasilkan chip dopamin. Nomor 2, biarkan dirimu bosan. Karena ketika kita ngelakuin dopamin detox, kita pasti akan ngerasa bosan banget. Gak bisa nih gak sosmedan, gak bisa nih gak main game, gak bisa nih nonton film yang ya gitulah. Tapi gak apa-apa, biarkan otak kita dan imajinasi kita dan kreativitas kita mengalir dengan berdamai dengan kebosanan ini. Dengan membiarkan diri kita bosan ketika melakukan dopamin detox, kita juga akan membiarkan otak kita mereset dirinya sendiri. Sehingga hal-hal yang kita tadinya anggap bosan, sekarang akan menjadi gak terlalu membosankan atau bahkan gak membosankan. 3. Pertahankan dopamin detox ini selama 90 hari supaya ini bisa menjadi habit yang baru yang positif dan juga kita bisa merasakan efeknya secara maksimal berdasarkan riset yang tadi kita udah bahas. Dengan membiarkan otak kita beristirahat dari kebiasaan yang gak sebenarnya bermanfaat, kita bisa menikmati banyak hal kecil dengan lebih bahagia. Ngobrol dengan teman jadi lebih asik, suara alam terdengar lebih merdu, suasana hati lebih tenang, lebih fokus, dan semakin produktif. Sehingga kita akan punya waktu yang lebih bermanfaat untuk menyusun ulang goal yang kita ingin capai ke depannya. Kalau kata Stephen R. Covey, kuncinya bukanlah di menghabiskan waktu, tetapi menginvestasikannya. Waktu itu nggak akan pernah kembali. Apa yang kita lakukan hari ini akan nentuin apa yang akan menjadi masa depan kita. Dan kita mempunyai kendali penuh untuk waktu ini. Sehingga hari esok akan bisa jadi lebih bermakna. Banyak hal positif yang bisa buat kita lebih bahagia, namun nggak perlu dengan merusak tubuh, apalagi dengan merusak masa depan kita dengan chip dopamin. Nah, ketika kita berhasil melakukan dopamin detox ini, ada banyak banget manfaat dalam tubuh kita dan kehidupan kita secara general yang bisa kita rasain. 1. Mengurangi kecemasan dan stres. Kegiatan yang membuat kita kecanduan seringkali juga menjadi pemicu stres dan kecemasan. Dengan melakukan detox dari chip dopamin barusan, kita dapat mengurangi kadar stres dan kecemasan yang kita rasakan. 2. Meningkatkan fokus dan produktivitas. Dengan menghindari kegiatan-kegiatan yang membuang waktu, kita dapat memfokuskan perhatian pada kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat dan meningkatkan produktivitas. 3. Memperbaiki kualitas tidur. Kegiatan yang memicu pelepasan dopamin berlebih dapat mengganggu kualitas tidur kita loh. Dengan melakukan detox, kita dapat memperbaiki kualitas tidur kita dan merasa lebih segar di pagi hari. Namun kita perlu ingat ya, kalau misalnya semua orang itu tuh bisa merasakan manfaat yang berbeda dan manfaat yang unik-unik masing-masing. Jadi kalau misalnya kamu udah terapin ini, coba balik ke video ini lagi dan komen apa yang kamu rasakan setelah
salah menerapkan ini ya. Karena aku yakin kalau misalnya kita menerapkan segala hal yang kita pelajari di video ini, pasti kehidupan kita secara general akan jadi lebih berkualitas. Karena kita bisa ngehack otak kita untuk jadi lebih produktif dan bisa menjalankan hidup kita agar lebih bermakna. Nah, kalau misalnya kamu suka video ini, jangan lupa like video ini supaya bisa membantu dewa algoritma YouTube agar menyebarkan video ini ke lebih banyak orang yang membutuhkan. Dan jangan lupa komen pendapat kamu tentang video ini. Atau kalau kamu ada request untuk topik berikutnya di channel YouTube ini, jangan lupa kasih tahu juga. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Jadi thank you for watching this video and I'll see you in the next one. Let's get it!